warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, perkenalkan saya Desi Sukmaningrum dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan membahas tentang peradaban Romawi. Apa sih yang kalian ketahui tentang peradaban Romawi? Buat teman-teman yang belum mengetahui dan ingin mencari tahu tentang peradaban Romawi, yuk simak penjelasannya. Romawi berasal dari kata Remus dan Romulus. Romawi didirikan oleh Remus dan Remulus pada abad ke-8 sebelum Masehi. Mereka berdua adalah anak dari Rea dan Silpa, yang satu keturunan dengan Aeneas, yaitu pahlawan perang Troya. Semasa kecil, mereka tinggal di hutan dan dibesarkan oleh seekor serigala betina. Peradaban Romawi dikembangkan suku Latia yang menetap di lembah Sungai Tiber. Peradaban Romawi terletak di semenanjung Apennina atau Italia. Bangsa Romawi adalah percampuran darah antara penduduk asli dengan suku Kelana. Peradaban Romawi kuno dikembangkan suku Latia yang pada awalnya suku Latia merupakan bagian dari kerajaan Etruskia dan berhasil memerdekakan diri sendiri. Hal tersebut menjadi cikal bakal muncul dan berkembangnya peradaban Romawi. Pada peradaban Romawi ini terjadi 3 pembabakan atau 3 tahap. Yang pertama, zaman kerajaan, terjadi sekitar tahun 750 sampai 510 Masehi. Yang kedua, zaman Republik terjadi pada tahun 510 sampai 27 Masehi. Yang ketiga, zaman Kekaisaran atau Imperium terjadi pada tahun 27 sampai 476 Masehi. Pada zaman Kekaisaran atau Imperium ini terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat yang berpusatkan di Roma yang sekarang disebut dengan Italia, sedangkan Romawi Timur di Konstantinopel yang sekarang disebut dengan Istanbul. Yang pertama adalah zaman kerajaan, dipimpin oleh raja-raja. Mereka didampingi oleh dewan penasihat yang anggota-anggotanya terdiri atas kepala suku. Wilayah kekuasaan Romawi sangat kecil. Pada zaman kerajaan ini masih berbentuk polis kecil atau kota kecil dari sebuah pemerintahan di mana rajanya hanya didampingi para penasihat. Yang kedua adalah zaman republik. Pemerintah pusat terdiri atas kepala pemerintahan dipegang oleh 2 konsul. Senat tugasnya memberikan nasihat kepada konsul, Comitia Curiata, Dewan Rakyat, Pontifex Maximus, Kepala Agama, Tribun Plebis, Dewan Daerah atau Perwakilan Daerah. Didukung oleh Imperium Romanum, wilayah kekuasaan Romawi meliputi daerah Spanyol sampai dengan Pakistan dan dari Jerman sampai dengan Mesir, termasuk dari benua Eropa, Asia, dan Afrika. Muncullah Triumvirat 3 atau 3 serangkai yang melawan kekuasaan Senat. Terdiri dari 3. Yang pertama Pompeius, yang kedua Crassus, dan yang ketiga Julius Caesar. Masa Triumvirat pertama, tahun 60 sebelum Masehi, untuk menghindari perebutan kekuasaan, dilakukan pembagian kekuasaan, yaitu yang pertama Julius Caesar sebagai prokonsul Gallia dan Cisalpina, yang kedua Pompeius sebagai prokonsul Spanyol, yang ketiga Crassus sebagai prokonsul Asia Kecil dan Syria. Masa Triumvirat kedua, setelah Julius Caesar meninggal, muncul perang saudara Senat dengan pengikut Caesar, dan pada tahun 31 sampai 35 sebelum Masehi terjadi perang saudara antara Antonio Octavianus yang diakhiri dengan kemenangan Octavianus. Yang ketiga yaitu zaman Imperium atau Kekaisaran. Penguasa yang terkenal di zaman ini yang pertama Pompilius, peletak dasar agama kerajaan Roma, yang kedua Servius Fulvius, menyusun cara pemerintahan dan undang-undang. Sistem pemerintahan berada di tangan raja dan Comitia Curiata sebagai penasehat raja. Octavianus diangkat menjadi kaisar pertama oleh Senat. Octavianus memiliki kekuasaan tunggal atas Imperium Romawi. Bahkan ia menjabat sebagai kepala agama yang disebut dengan Pontifex Maximus. Pembaruan kota Roma pun dilakukan dengan baik. Pengganti Octavianus adalah Tiberius pada tahun 14 sampai 37 Masehi. Berkembanglah agama Kristen yang bersifat monoteisme yang berbeda dengan agama Romawi, yaitu yang bersifat politeisme. Pada masa Kaisar Nero 54 sampai 68 Masehi, penindasan dan pengejaran terhadap umat Kristen mencapai puncaknya. Konstantin Agung 306 sampai 337 Masehi memerintahkan penghentian penindasan terhadap umat Kristen. Pada masa Kaisar Theodosius
378 sampai 395 Masehi, agama Kristen dinyatakan sebagai agama negara. Pembagian Romawi. Kekaisaran Roma Barat, ibu kotanya yaitu Roma. Kekaisaran ini tidak bertahan lama karena terjadi serangan-serangan dari bangsa-bangsa Indo-Jerman, yaitu Goth. Bangsa Goth mendirikan kerajaan baru di wilayahnya yang mereka kuasai. Kekaisaran Romawi Timur, ibu kotanya yaitu Istanbul. Kekaisaran ini bertahan hingga 10 abad karena letak ibu kota Konstantinopel yang sangat strategis. Kekaisaran ini mencapai puncak pada masa Kaisar Justinianus pada tahun 527 sampai 563 Masehi. Peninggalan peradaban Romawi. Yang pertama, pengetahuan seni bangunan, yaitu bentuk beton, teknik jembatan, saluran air, yaitu pembuangan air dalam kota. Seni bangunan Koleseum dan Amphitheater adalah sebuah stadion dapat menampung puluhan ribu penonton. Di dalam stadion sering diadakan pergulatan maupun hiburan atau digunakan untuk mengadakan pertunjukan. Ada bangunan Pantheon, adalah rumahnya dewa bangsa Romawi. Viaduk atau aquaduk adalah saluran air. Limes adalah rangkaian benteng yang panjangnya hingga puluhan kilometer. Yang kedua, dalam hal karya sastra, kesusastraan Romawi kuno mengalami perkembangan pesat pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus. Terdapat beberapa karya. Yang pertama, Aeneas, karya Virgilius. Yang kedua, Metamorphos, karya Ovidius. Yang ketiga, De Bello Gallico, karyanya Julius Caesar. Yang ketiga, dalam bidang hukum, bangsa Romawi merupakan bangsa pertama yang berhasil menegakkan hukum. Sarjana hukum yang terkenal adalah Pampinianus dan Kaisar Theodosius. Pada masa Kekaisaran Timur, Kaisar Justinianus, lahirlah Corpus Turis Codex Justinianus. Kepercayaan yang ada di peradaban Romawi. Animisme, yang pertama Vesta, yang kedua Lares, yang ketiga Penates. Peradaban Romawi mendapat pengaruh yang besar dari peradaban Yunani. Kepercayaan masyarakat Romawi menjadi politeisme. Dewa-dewa yang dipuja bangsa Romawi kuno hampir sama dengan bangsa Yunani. Dewa-dewa Romawi, yang pertama Dewa Jupiter, yang kedua Dewa Juno, yang ketiga Dewa Mars, yang keempat Dewa Apollo, yang kelima Dewi Minerva, yang keenam Dewi Dioma, yang ketujuh Dewa Merkurius, dan yang kedelapan Dewi Venus. Faktor keruntuhan atau kemunduran peradaban Romawi. Kemunduran pada masa keempat Masehi terjadi karena krisis ekonomi dan konflik kelas menjadi penyebab dari runtuhnya Romawi. Romawi juga mengalami ancaman dan serangan militer dari negara lain. Pada tahun 1453 Masehi, Konstantinopel ditaklukkan oleh Turki Utsmani dan berakhirlah Imperium Romawi.